Jadi bicara itu kalau tidak punya sabar, maka harus sangat siap kehilangan banyak pahala. Karena mulut bisa jadi ria. Bicara itu kalau tidak sabar bisa nambah musuh. Bicara itu kalau tidak sabar bisa berpisah tuh dalam keluarga. Benar? Ijab kabul pakai lisan dan talak juga pakai lisan. Perang itu bisa pakai lisan, nyerbu ya. Makanya kalau lihat derajat seseorang, lihat kesabarannya. Udah tahu belum ciri-ciri orang yang sabar dalam bicara dan yang kurang sabar? Kalau orang yang sabar dalam bicara ada cirinya. Kalau berbicara, ciri pertama pasti ada zikrullah. Pasti mengingatkan ke Allah. Ciri yang kedua adalah ilmu yang manfaat. Ciri yang ketiga selalu ada hikmahnya. Orang dengan ilmu dapat manfaat, dengan hikmah jadi tergerak mau beramal. Ada yang ilmu saja hanya konsumsi otak, tapi kalau pakai hikmah orang jadi mau beramal. Itu yang paling penting, bicara itu bisa menggerakkan orang bisa berbuat. Bukan hanya tahu sabar, tapi jadi sabar. Yang keempat, kalau bicara solusi, bukan nambah masalah. Kalau ada calon menantu seperti ini, Bu, ya, udah nggak usah panjang lebar, terima oleh anak, ya, bukan oleh ibu. Begitulah hadirin sekalian, Bapak juga, Pak. Pokoknya dengar aja kata-kata seseorang. Nah, kata-kata yang baik itu adalah kata-kata yang sama antara perbuatan, hati. Nah, keluarlah kata-kata itu yang bertenaga. Biasanya hati yang ikhlas, tenaganya luar biasa. Kalau hanya bicara itu mah sangat gampang. Tapi bicara yang bisa jadi amal soleh, bicara yang Allah ridhoi itu yang tidak gampang. Sebagai penceramah begini tidak penting bicara hebat, bicara mengagumkan, tidak penting. Karena bicara ini tidak bisa merubah orang, yang merubah itu adalah Allah. Bicaranya adalah yang paling penting bagi penceramah, sing yakin perkataan ini diterima oleh Allah. Hadiahnya mungkin dimasukkan ke hati orang. Nah, makanya zikrullah. Zikrullah itu niat jadi lurus. Setiap bicara apapun dikaitkan dengan Allah. Kenapa hujan turun? Biasanya karena air menguap, lalu terkumpul menjadi awan, lalu dengan suhu tertentu, maka turunlah hujan. Allahnya mana? Ini enggak adil. Kenapa hujan turun? Karena Allah memerintahkan hujan turun. Syariatnya dinaikkan uapnya oleh Allah lewat cahaya matahari, dikumpulkan oleh Allah dalam bentuk awan, dalam suhu tertentu, di tempat yang Allah tetapkan, hujan itu akan jatuh, maka diturunkanlah hujan tepat sesuai dengan jumlah tempat yang Allah tetapkan. Itu guru biologi fisika itu. Kenapa gempa terjadi karena lempengan bumi? Enggak. Gempa itu diperintahkan oleh Allah, gempa. Syariatnya bumi disuruh goyang, ya, lempengannya dinaikkan, terjadilah goyang. Banyak pelajaran yang tidak nyebut Allah. Padahal Allah yang menentukan. Benar? Kenapa jadi bingung begini? Ciri orang yang kedua, nah ini sudah mulai kurang sabar, itu yang sabar. Yang kurang sabar, kalau bicara tuh cirinya adalah hanya ngobrolin peristiwa. Wah, tadi saya ketemu tuh dengan artis itu. Di TV kelihatannya putih, aslinya enggak loh. Mau ngapain? Lihat bangunan dulu, daerah ini enggak ada bangunan ini nih. Berapa ya kira-kira bangunan ini harganya? Mau ngapain? Hah? Lihat mobil lewat. Saya suka ada mobil ini tuh, warnanya warna biru. Kalau ada yang merah mau saya beli, tapi cuma cita-cita. Mau ngapain ngomong itu? Ada orang yang apa aja diomongin, dikomentari. Nah, itu udah kelihatan kurang sabar. Ini namanya orang biasa. Ada lagi yang lebih jelek. Ini
tidak sabar, yaitu kalau ngomong mengeluh, mencela, ngerasulo, negatif dari bangun tidur. Ini badan dasar udah tua, segala kerasa. Ini asam urat nih naik. Kepala nih asap belah begini, leher kaku pasti kolesterol. Ampun, dia ampun tapi kayak nggak tobat. Ngomel aja Pak. Mau makan juga bosan ya, sahur sama nasi goreng terus. Coba nasi uduk, ini nasi uduk yang dari depan, jangan, itu telurnya kecil. Ngambek, ngomel aja Pak, sambil habis. Minum kopi sekarang gak ada yang enak, habis. Ada yang begitu, ngomel Pak, ngomel aja. Mau ke jalan kacau, Jakarta sekarang macet di mana-mana. Udah gak jelas aja kehidupan kayak gini, tapi tetap maju. Ini lampu merah ini saya paling enak nih. Merahnya seumur hidup, hijaunya sedetik, bohong. Pernah dengar enggak orang yang kerjanya ngomel aja? Pernah dengar enggak? Pernah dengar enggak? Pernah dengar? Jelas enggak suaranya? Jelas, suara sendiri gimana enggak jelas? Itu golongan orang yang tidak sabar. Negatif aja, dicatat semua omongannya. Termasuk jari loh ya. Hoax dan sebagainya. Oh, itu dicatat semuanya. Di akhirat nanti bisa kena azab besar karena kita nulis bohong dan nggak bisa ditahan. Kemana-mana. Dengan media sekarang, medsos, dosa tuh bisa berlipat-lipat, nggak ketahan. Nggak tahu gimana tobatnya tuh Pak. Karena nyebarnya kemana-mana. Makanya saum mulut sama dengan saum jempol ya. Kan ada ibu-ibu sampai bercahaya wajahnya Bu, yang saya ingat. Sampai suaminya tuh, kenapa ya Ustadz istri saya tuh wajahnya bercahaya. Emang gimana? Ya ditutup selimut tetap bercahaya katanya. Ada yang begitu kok bicaranya seperti yang menjiwai.